Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, karunia-Nya pada kita semua. Asyukru ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Dalam segala keadaan seperti yang kita rasakan saat ini, kita masih bisa beraktivitas ibadah dengan sebaik-baiknya tanpa ada hambatan. Bulan puasa, Syahrus Siyam, salah satu nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada hambanya, kepada kita orang mukmin. Puasa Ramadan tujuannya seperti yang tertulis di dalam ayat yang mewajibkan kita puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi takwa. Ibadah-ibadah yang lain secara umum tujuannya ialah untuk takwa juga. Nah, takwa yang dimaksudkan dari perintah ibadat dan perintah puasa itu ada kriterianya. Kriteria takwa atau orang yang takwa itu yang bagaimana? Itu disebutkan di antara kriterianya itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 1, 2, 3. Nah, yaitu Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tentang kata-kata huruf alif lam mim mungkin saya tidak menjelaskan maksudnya. Ayat kedua, dzalikal kitabu, yaitu Quran yang dalam bulan Ramadan ini juga dikaitkan dengan Syahrul Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Di dalam sejarah Al-Quran turun dari Allah atau dari Lauh Mahfud ke sama ad-dunya itu pada bulan Ramadan. Di ayat Quran pun juga dijelaskan itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bukan berarti setiap bulan Ramadan sekarang ini Al-Quran turun, tidak. Nah, itu dikatakan dzalikal kitabu, ya, kitab Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu la raiba fihi, sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Ini kalam khobari tapi maknahu kalam insya'i, yaitu jangan ragu-ragu. Bukan tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, tapi jangan sekali-kali meragukan isinya Al-Quran. Jangan diragukan, itu menjadi insya itu. Ya. Apa? Jangan diragukan bahwa Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Nah, siapa orang yang takwa? Nah, itu di ayat berikutnya, yu'minuna bil ghaibi. Kriteria satu adalah iman kepada hal yang gaib. Satu. Yang kedua adalah yuqimunas shalah, melaksanakan, mendirikan salat. Dan kriteria yang ketiga adalah yunfikun, wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu bisa ditafsirkan infak wajib, infak sunnah, dan infak yang lain. Infak wajib itu zakat, zakat mal.
ataupun zakat fitrah, zakat yang lain-lain, dan itu termasuk juga sedekah atau pengeluaran infak atau harta. Dalam ayat-ayat ini ada 3 kriteria. Nah, yang kita di dalam bulan Ramadan ini perlu sekali kita ini selalu mawas diri, apakah 3 kriteria itu kita sudah tepati semuanya dengan maksimal. Nah, itu yang perlu setiap saat, ya, tidak hanya bulan Ramadan saja. Mestinya kita setiap saat itu sering menanyakan kepada diri kita, atau muhasabah atau introspeksi. Kita ini semua tentu mengidamkan menjadi orang yang sangat takwa, karena memang takwa itu ada tingkat-tingkatannya, sampai dikatakan orang yang paling mulia di sisi Allah, di pandangan Allah, itu adalah yang paling takwa. Maka 3 kriteria ini juga bersifat nisbi bagi tiap-tiap orang. Iman namanya, itu perlu kita tingkatkan. Iman itu juga ada naik turunnya. Al imanu yankus wa yasdad, bisa tambah bisa berkurang. Al iman yasdadu bil ta'ah wa yankus bil ma'asi. Bagaimana iman kita itu? Nah, itu harus kita selalu bertanya. Iman kita sudah benar atau belum? Tauhid kita sudah benar atau belum? Tauhid kita sudah betul-betul bersih atau belum? Nah, sudah bersih atau belum? Apa masih tercampur dengan syirik? Baik syirik jahri maupun syirik khafi. Ya, mungkin sebenarnya al-iman bil ghaib itu ya ringkasnya itu iman kepada rukun iman yang 6. Tapi ada juga ditekankan di antara rukun iman yang 6 itu juga di ayat yang berikutnya itu alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, iman kepada Allah dirinci lagi, nanti ada iman kepada kitab dan iman kepada hari akhir, yuqinun bil akhirah, yuqinun yakin dengan adanya hari akhir atau aliman bil ba'tsi. Nah, kita ini sudah benar apa belum iman kita? Kita ini memahami betul apa tidak iman dengan hari akhir itu bagaimana? Ada apa di hari kiamat nanti? Setelah kita mati itu ada apa? Apa yang mesti kita harus percayai, harus kita yakini? Nah, itu mungkin setiap saat kita harus mengukur dan mengetes iman kita. Nah, apakah kita masih dalam iman kita itu ada nawaqidul iman, hal-hal yang membatalkan iman kita? Nah, di antara yang membatalkan iman adalah syirik. Nah, mungkin kita kalau asyirkul jahri enggak kira-kira ya. Yang mungkin sulit itu adalah asyirkul asghar. Kita sulit untuk mendeteksi mungkin kita ini kena syirik asghar apa tidak, karena dan padahal syirik asghar itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, arya. Nah, arya itu artinya tidak ikhlas. Ikhlas itu artinya tauhid, yaitu ikhlasul niyah. Ikhlas artinya memurnikan. Dalam bahasa Arab ikhlas dari kata kholis, kholisun itu berarti murni. Kalau zahabun kholis berarti mas murni. Nah, tauhid kita, niat kita, ibadah kita, tauhidul ubud, ibadah kita ini sudah betul-betul ikhlas ke satu jurusan apa atau belum? Nah, itu di dalam ajaran tauhid itu disebutkan ada tauhid, ada 3 macam. Tauhidul ibadah itu artinya segala perbuatan ibadah kita, penyembahan kita itu hanya kepada Allah. Jami'u a'malil ibadah itu diarahkan ke atas. Nah, kalau kita asumsikan Allah itu di atas, hamba itu di bawah, maka
semua perbuatan kita yang bersifat menyembah itu hanya satu arah ke atas saja. Nah, itu namanya tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah. Hanya Tuhan al-uluhiyah itu artinya Tuhan yang disembah. Nah, jadi hanya mengesahkan penyembahan kita. Kalau kita bikin gambar panah itu arahnya hanya ke atas itu hanya satu, tidak kepada yang lain-lain. Nah, demikian pula tauhidur rububiyah. Nah, tauhidur rububiyah itu artinya kita percaya bahwa Rabbul Alamin yang sungguhnya hanya satu, Allah saja. Nah, artinya semua perbuatan yang hanya dari Allah itu namanya rububiyah. Maka dalam tauhid rububiyah itu hukum yang harus kita gunakan adalah hanya hukum dari Allah. Aturan hidup hanya aturan hidup yang dari Allah. Maka biasanya dijelaskan di dalam tauhid rububiyah itu Allahu huwal khaliq huwal mudabbir. Kita diatur oleh hanya aturan Allah saja. Nah, kita dalam kehidupan ini apakah betul-betul sudah menggunakan hanya hukum Allah atau tidak? Apa juga menggunakan hukmal jahiliyah juga atau tidak? Nah, kalau kita ini mungkin oke lah, kalau hukum-hukum ibadah mungkin ya. Nah, tapi hukum-hukum muamalah ini sering mungkin kita tidak menggunakan. Hukum ekonomi umpamanya mungkin tidak, kita mungkin masih menggunakan hukum riba. Hukum pidana atau perdata tidak juga, tidak memakai. Nah, itu sebenarnya tauhid rububiyah kita ini berkurang itu sebenarnya. Nah, hukum-hukum politik, apa kita ini dalam politik sebagai umat Islam juga menggunakan politik Islam, hukum-hukum politik Islam? Untuk di Indonesia nampaknya jawabnya tidak juga. Berarti kita ini sebenarnya kena juga syirik itu ya. Syirik rububiyah kita ini sebenarnya berkurang juga. Nah, kalau tauhid yang satu lagi tauhid sifat wa dzat, mungkin kita sudah semuanya meyakini ya bahwa zat Tuhan Allah itu ya hanya satu yang memiliki semua sifat kesempurnaan termasuk al-asmaul husna, sifat-sifat indah Allah. 99 nama, hanya Allah yang punya sifat seperti itu tauhidul asma wa sifat. Nah, lah itu perlu tiap saat itu kita mengoreksi diri kita ini sudah benar atau belum, sudah bagus atau belum tauhid kita. Nah, termasuk mungkin kalau syahadat ya sebagai ungkapan daripada keimanan kita dan ucapan syahadat sebagai rukun Islam yang pertama, kita jelas sudah mengucapkan kalimah syahadah, kalimah tahlil. Tapi apa ya betul-betul kalimah syahadat kita ini sudah konsekuensi kita ini sudah konsekuen dengan syahadat kita. Nah, itu yang perlu kita pertanyakan. Nah, ini oleh karena itu kita juga perlu mempelajari ilmu-ilmu akidah, ma'rifatullah, sehingga kita ini betul-betul benar mengenal Allah itu siapa, bagaimana, apa hak kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah itu tahu kita ini. Nah, kriteria kedua sholat, ini juga perlu kita teliti setiap saat diri kita ini. Sholat kita ini bagaimana? Sholat itu ada kualitas dan kuantitasnya. Kuantitasnya apakah sudah kita penuhi? Mungkin jawabnya sudah. Tetapi apa sudah 100%? Nah, mungkin belum. Kalau sholat fardu mungkin sudah 5 waktu kita sudah. Tapi sholat fardu itu pun tentu ada yang lebih bagus lagi. Yaitu apa? Dilakukan dalam jamaah 5 waktu. Apakah kita sudah disiplin jamaah 5 waktu sholatnya? Mungkin jawabnya ya kadang-kadang juga enggak jamaah. Nah, padahal kita tahu, semuanya tahu kalau sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajah. Nah, kita tahu, ilmunya tahu itu ya. Berarti kalau kita ini tahu bahwa sholat fardu itu afdhal, tapi kita tidak melaksanakan, berarti kita kurang percaya dengan hadis itu. Nah, kalau kurang percaya berarti iman kita kepada Rasul ya kurang kalau gitu. Nah, itu. Kuantitas yang lain sholat sunnah, nah, mungkin sholat sunnah ya sudah kita lakukan, tapi
mungkin karena kita ini mempunyai keyakinan fikih bahwa sunnah itu adalah apabila dilakukan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Nah, ini mestinya kalau kita terlalu berpegang pada begitu itu nanti akan mudah sekali meninggalkan yang sunnah. Nah, yang sunnah-sunnah ya sholat sunnah apa, oh enggak dosa aja. Nah, gitu. Nah, maka seharusnya kita juga walaupun sunnah pun juga kita berusaha sebanyak-banyaknya melakukan itu. Itu dari segi kuantitasnya. Kualitasnya, apakah sholat kita ini sudah berkualitas betul? Lah, itu juga tergantung juga. Kualitas sholat itu di mana letaknya? Atau bagaimana membuat sholat yang berkualitas? Mudahnya untuk mengatakan sholat yang berkualitas adalah sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu yang bagaimana yang khusyuk itu? Sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang satu, memenuhi, menepati syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Tuh. Yang kedua adalah orang yang sholatnya khusyuk itu yang memahami ucapan dan gerakan di dalam sholat itu, memahami, menghayati, dan kemudian menjalankan segala konsekuensi daripada ucapan kita di dalam sholat. Nah, orang sholat tapi tidak memahami kata-katanya, isinya, ya mungkin tidak. Satu contoh aja umpamanya, kita sholat mesti mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Tapi apakah itu ucapan kita Allahu Akbar itu sudah sampai konsekuen di dalam kehidupan di luar sholat? Nah, bisa jadi tidak. Ada urusan apa itu dianggap lebih besar sehingga sholat pun ditinggalkan. Nah, ada orang yang karena sibuk bekerja sehingga tidak sempat sholat. Nah, itu namanya walaupun dia sudah mengucapkan Allahu Akbar berarti dia sebenarnya perbuatannya menyalahi ucapannya itu. Di dalam sholat juga kita baca Al-Fatihah, menyatakan tauhid, menyatakan hanya akan menyembah Allah, hanya minta pertolongan kepada Allah. Di dalam sholat Al-Fatihah itu juga ada kita menyatakan mohon diberi jalan yang lurus, petunjuk jalan yang lurus. Kita ditunjuki jalan yang lurus, apakah jalan yang lurus itu kita tempuh? Mungkin kita sudah ditunjuki as-siratal mustaqim itu apa? Ya agama, Al-Quran, Sunnah itu. Tapi apa kita ini sudah ini loh jalan lurus itu ke sana, kita juga menempuh jalan itu? Tidak kadang-kadang. Nah, saya kira kalau orang bertanya kepada Anda, Pak, jalan menuju kampus Unida itu mana Pak? Ditanya di sebelah utara sana. Oh, kampus Unida itu Pak terus ke selatan, nanti ada pelangnya di sana, nanti belok kiri Pak. Dikasih petunjuk gitu, tanya malah balik ke utara sana. Loh, ini kamu akan bertanya ini orangnya gimana? Karena nanya mana kampus Unida, ditunjuki kalau arahnya ke selatan sana malah balik ke utara. Lah ini gimana sih orang ini? Nah, kita ini kalau minta ya Allah berikan petunjuk jalan yang lurus, diberi jalan yang lurus kita nggak ngikuti jalan lurus, mengikuti jalan yang bengkok. Nah, ini kan sama dengan orang yang namanya orang tersesat nanti jadinya. Kalau kita nggak ngikuti jalan yang lurus, maka kita ini akan menempuh jalan yang sesat. Kalau orang sesat itu berarti tidak sampai tujuan. Orang tersesat tidak sampai tujuan. Nah, sudah diberi petunjuk jalan lurus, tapi tidak ditempuh ya akan dolin. Nah, makanya ketika ihdinas siratal mustaqim itu di belakangnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang yang sesat. Nah, ini tafsirnya ada panjang sendiri itu sebenarnya. Nah, itu. Jadi kriteria dua adalah sholat. Ya. Kita mesti menguji sholat kita sendiri, baik kualitas maupun kuantitasnya, kekhusyuan kita seberapa. Dan kita mesti yakin ya, orang beriman yang dijamin akan mendapatkan al-falah itu adalah orang mukmin yang sholatnya khusyuk. Di dalam surat Al-Mu'minun di awal itu qad aflahal mu'minun, iman, alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, orang mukmin yang khusyuk di dalam sholatnya, tunduk khudu dalam sholatnya. Nah itu mukmin sholatnya juga yang khusyuk dan seterusnya.
Ada juga nanti kriteria ketiga itu, zakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, nanti juga ada. Nah, kriteria ketiga adalah zakat. Ini zakat itu di dalam Al-Quran sering digandengkan dengan sholat, ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, kita mungkin yang sudah memang berkewajiban zakat atau yang sudah berumah tangga, sudah bekerja, sudah mempunyai harta, kita mesti bertanya, kita ini sudah zakat atau belum? Ya mungkin bertanya dari kita ini, kekayaan kita sudah sampai batas nisab atau belum? Kalau sudah, berapa zakat kita? Zakat wajibnya berapa? Kita mesti harus bertanya ini. Ya kalau masih muda-muda, statusnya masih mahasiswa, masih belum bekerja, ya mungkin itu belum ya. Tapi mungkin untuk orang-orang yang sudah tua-tua, yang sudah berharta, tentu mesti harus menanya pada dirinya sendiri, saya ini sudah melakukan zakat dengan benar apa tidak. Nah, dengan benar itu ya ukurannya mestinya juga menghitung, mengaudit harta kekayaan yang wajib zakat itu berapa, kemudian caranya zakat itu berapa, kewajibannya. Umpamanya kalau zakat pertanian itu 5% atau 10% dari panenan tiap panen. Kalau zakat mal itu adalah 2,5%, ada hitungan-hitungan tertentu. Nah, kita harus menanya itu. Nah, harus bisa kamu setahun itu zakat wajibnya berapa? Kalau bagi yang orang yang sudah wajib zakat itu harus bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, berarti itu mungkin tidak pernah menghitung zakatnya. Kalau jawabnya, ya saya nggak pernah menghitung sih zakat saya, tapi insya Allah itu infak yang saya keluarkan itu mungkin sudah lebih dari, mungkin sudah lebih daripada kewajiban zakat saya. Itu tidak bisa seperti itu ya. Tiap hari mungkin berikan infak, sumbangan apa. Tapi kalau dalam hal zakat wajib ini mesti harus dihitung dulu. Nah, wajib didahulukan dulu. Nah, itu kalau zakat yang sedekah yang sunnah itu ya tidak, walaupun banyak, kalau itu bukan niatnya itu untuk yang wajib, ya itu tidak menggugurkan kewajiban. Nah, maka harus dihitung dulu berapa kewajiban saya. Oh, ini wajib saya zakat. Saya umpamanya zakat mal itu setahun ini ada 5 juta. Ya dikeluarkan dulu ya 5 juta. Nah, adapun nanti sedekah sunnah, nah itu kalau sedekah sunnah itu sebaiknya juga enggak dideklarasikan, enggak apa-apa. Sebaiknya kalau sedekah sunnah itu ibaratnya tangan kanan yang beri, tangan kiri tidak tahu. Nah, tapi kalau yang zakat wajib itu boleh ditanya orang berapa zakat mal wajib Anda, kamu, oh zakatnya sekian. Itu sudah ada ketentuannya nih dalam hukum zakat, ada yang zakat mal, zakat wajib itu ada ketentuannya. Kalau kita nggak bisa, ya sudah serahkan aja kepada lembaga amil zakat. Nih zakat saya setahun ini adalah sekian juta, sekian miliar atau sekian, bagaimana tasarrufnya. Nah itu kita bisa aja dipercayakan kepada lembaga amil zakat. Nah, ataupun kalau nggak bisa mengaudit, nah, saya kira di kampus Unida ini juga ada lembaga bantuan hukum di Fakultas Syariah. Itu saya kira bukan hanya lembaga bantuan hukum umum, tapi juga saya kira menerima konsultasi hukum zakah, audit zakat. Itu saya kira lembaga bantuan hukum syariah. Itu saya kira kalau Bapak tidak bisa ngitung zakatnya, silakan datang aja di LBH-nya syariah. Saya kira seperti itu. Nah, inilah 3 kriteria yang mesti kita harus selalu tanyakan, selalu kita ukur, selalu kita evaluasi di dalam hidup kita itu. Nah, tentu masih ada kriteria-kriteria lain yang mungkin sifatnya itu, kalau ini tadi mungkin akidah dan syariah. Ada nanti kriteria yang bersifat akhlak. Nah, orang takwa itu juga ada kriteria akhlak. Nah, itu mungkin bisa dibahas di dalam majelis yang lain. Nah, saya kira untuk pagi ini kita sampaikan 3 kriteria yang tadi: iman, sholah, dengan zakat, saya kira itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.